Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulia Rifadianingrum dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2197184011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel penelitian prosiding saya yang berjudul jeng 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 jeng. Analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada berita virtual edisi Maret hingga Mei 2022. Latar belakang dari penelitian ini yaitu banyaknya serta mudahnya penyajian atau akses berita dalam bentuk virtual. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak seseorang yang tidak dari latar belakang jurnalis atau penulis dapat menulis atau menyajikan berita di media virtual, dalam bentuk virtual, di media sosial. Serta mudahnya akses terkait informasi berita yang didapatkan oleh seluruh masyarakat sosial di Indonesia. Mudahnya akses berita. Melalui latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian berupa kesalahan penulisan yang sering ditemukan dalam teks berita dalam bentuk virtual. Dalam penelitian ini difokuskan pada kesalahan penulisan pada bidang morfologi, di mana kesalahan penulisan ini jika terus dibiarkan dapat mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan penulisan tersebut jika digunakan, jika terus dilakukan, dapat dianggap menjadi hal yang lumrah oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian sumber data penelitian ini yaitu media sosial Instagram, data penelitian berupa teks berita pada edisi Maret hingga Mei 2022 pada laman Tribun News, Official News TV, Trending Lampung, Kui ID, Bisniscom, Otosia, IDN Times Jatim. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui beberapa kesalahan berbahasa di media sosial teks berita Instagram yang masih banyak terjadi pada tataran morfologi. Selanjutnya, penelitian ini juga tidak lepas dari penelitian sebelumnya, yaitu oleh Sarit pada tahun 2019, yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Tataran Kesalahan Ejaan, Sintaksis, Semantik, Morfologi, dan Fonologi. Kemudian peneliti selanjutnya yaitu oleh Septi Wulan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi pada Portal Radar Solo, tema COVID-19. Peneliti dalam penelitian ini menemukan gap yaitu terkait objek penelitiannya. Meskipun sama-sama teks berita, tetapi objek atau sumber yang digunakan oleh penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Kemudian metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa hasil data berupa deskriptif. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kesalahan penulisan dan berbahasa yang terjadi pada teks berita di media sosial khususnya Instagram. Kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian yaitu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini peneliti mencari beberapa sumber teks berita pada laman Instagram, kemudian yang kedua mengidentifikasi kesalahan apa saja yang terjadi pada penulisan bahasa yang terjadi pada teks berita. Kemudian yang ketiga itu mengklasifikasikan dalam bidang morfologi bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi pada teks berita laman Instagram. Kemudian yang keempat yaitu mengevaluasi kesalahan apa saja yang terjadi. Selanjutnya yaitu hasil dari artikel penelitian ini yaitu yang pertama ditayangkan dalam tabel yang pertama terkait kesalahan penghilangan prefiks men yaitu meng, men, mem, dan men. Pada judul berita yang pertama terkait kondisi gorden lama di rumah dinas DPR yang akan diganti. Dengan penggalan kalimat, Sekjen DPR menganggarkan dana sebesar 48,7 miliar untuk ganti gorden di 505 rumah dinas anggota DPR. Nah, kesalahan pada penggalan kalimat ini terletak pada kata ganti. Kata ganti pada kalimat ini kurang digunakan karena kata ganti
dalam KBBI memiliki arti yang tukar, memiliki arti sesuatu yang ditukar, yang sebelumnya tidak ada atau hilang, tidak sesuai dengan maksud dari kalimat dan judul berita ini. Pada kalimat ini memiliki maksud yaitu ganti memiliki maksud yang sebelumnya sesuatu yang ada kemudian diganti yang baru, sehingga dalam kalimat penggalan kata ganti ini lebih tepat jika menggunakan prefiks atau awalan meng, yang kemudian kata ganti berubah menjadi mengganti. Nah, kata mengganti sendiri dalam KBBI memiliki makna menukar dengan yang lain sesuai dengan maksud dari penggalan kalimat ini, yaitu menukar gorden dari yang lama menjadi gorden yang baru. Kemudian judul berita yang kedua yaitu beli ganja dapatnya daun tanaman hias. Pria Palembang lapor polisi. Dengan penggalan kalimat, seorang pria di Palembang, Sumsel, lapor ke kantor polisi karena mengaku jadi korban penipuan. Kata jadi pada kalimat ini kurang tepat karena kata jadi dalam kamus besar KBBI, dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti langsung berlaku, dilakukan atau dikerjakan. Sehingga dalam kalimat ini lebih tepat jika menggunakan kata jadi menggunakan imbuhan atau awalan prefiks men yang kemudian berubah menjadi yang memiliki arti berubah keadaan. Nah, sesuai dengan maksud dari kalimat berita ini, yaitu seseorang menjadi korban penipuan yang awalnya akan membeli ganja, tetapi ganja tersebut berubah menjadi benda lain berupa tanaman hias. Kemudian data yang ketiga masih sama dengan judul berita sebelumnya, yaitu pada penggalan kalimat pria yang mengaku berprofesi sebagai tukang ojek itu mengaku kerap disuruh seseorang untuk beli daun ganja di kawasan tersebut. Nah, penggunaan kata beli dalam penggalan kalimat ini kurang tepat karena tidak terdapat prefiks mem yang perlu ditambahkan dalam kata beli. Nah, kata beli jika memiliki tambahan prefiks mem berubah menjadi membeli. Nah, dan tanpa menghilangkan arti kata tersebut, yaitu proses memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran, sehingga lebih menunjukkan maksud dan tujuan dari kalimat tersebut, yaitu membeli dengan menukarkan uang dengan daun ganja. Kemudian pada judul berita yang keempat, yaitu pemilik jembatan perahu Karawang beli mobil Pajero pakai uang koin 1 ton. Dengan penggalan kalimat, pemilik jembatan perahu Rumembe yang menghubungkan Kecamatan Klari dan Kecamatan Ciampek itu bawa uang dalam bentuk koin senilai total 133 juta. Nah, pada kata bahwa pada kalimat ini kurang tepat karena tidak terdapat prefiks mem yang ditambahkan dalam kalimat bahwa. Nah, meskipun kata bahwa dan membawa memiliki arti yang sama, yaitu mengangkat atau memegang sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari tempat satu ke tempat lain, tapi dalam kalimat ini lebih tepat jika menggunakan kata membawa karena lebih memberikan penegasan terkait maksud dari penggalan kalimat ini, yaitu seseorang yang membawa uang. Kemudian masih judul yang sama, yaitu data yang kelima, uang itu digunakan untuk bayar mobil. Penggunaan kata bayar pada kalimat ini kurang tepat karena dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata bayar berarti terbayar atau dibayar. Sehingga lebih tepat jika menggunakan kata bayar, lebih tepat jika menggunakan awalan atau prefiks mem yang kemudian berubah menjadi membayar yang memiliki arti memberikan uang, yaitu sebagai pengganti harga barang yang diterima. Nah, sesuai dengan maksud dari kalimat tersebut, yaitu uang yang digunakan untuk membayar mobil. Kemudian pada selanjutnya, pada data yang keenam dengan judul himbauan untuk warga boleh bukber tapi dilarang ngobrol. Dengan penggalan kalimat Satgas COVID-19 ingatkan warga agar tetap disiplin protokol kesehatan menjelang Ramadan. Nah, dalam penggunaan kata ingatkan, pada kalimat ini kurang tepat karena kata ingatkan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut disebabkan karena seharusnya kata ingatkan dalam bahasa Indonesia mengingatkan, memiliki tambahan prefiks meng. Nah, jika ingatkan berubah menjadi mengingatkan,
pada KBBI memiliki arti mengingatkan atau memberikan peringatan sesuai dengan konteks pada penggalan kalimat teks berita ini. Kemudian selanjutnya judul teks terima ditegur saat karaoke di waktu subuh, pria dikendari bunuh teman. Dengan penggalan teks berita berupa seorang pria dikendari Sulawesi Tenggara tega bunuh teman perempuannya hanya gara-gara tidak terima ditegur berkaraoke di waktu subuh. Nah, penggunaan kata bunuh pada kalimat ini kurang tepat karena tidak terdapat prefiks mem yang ditambahkan dalam kata bunuh. Meskipun kata bunuh berupa kata kerja dan membunuh memiliki arti yang sama, yaitu menghilangkan atau menghabisi mencabut nyawa, tetapi lebih tepat menggunakan kata membunuh karena kata membunuh lebih menyatakan orang yang melakukan pembunuhan. Nah, sesuai dengan konteks pada penggalan kalimat ini, pelaku membunuh yang melakukan pembunuhan. Selanjutnya, pada tabel 2 yaitu kesalahan penghilangan prefiks me dan ber. Nah, dengan judul berita, jari nyangkut di casing HP, bocah di jakpus dibawa ke damkar dengan penggalan kalimat, bocah itu awalnya sedang main bersama rekan-rekannya. Nah, kesalahan ketidaktepatan penulisan terjadi pada kata main. Nah, kata main pada kalimat ini kurang tepat. Karena apa? Karena tidak terdapat prefiks ber yang perlu ditambahkan dalam kata main. Jika prefiks ber ditambahkan pada kata main, maka berubah menjadi bermain. Nah, bermain ini memiliki arti, yaitu melakukan sesuatu untuk bersenang-senang sesuai dengan maksud dan maksud dalam penggalan kalimat ini yaitu menunjukkan bocah yang sedang bersenang-senang bersama temannya bermain. Kemudian data yang kedua pada penggalan kalimat dengan judul yang sama, yaitu orang tua korban kemudian minta bantuan damkar Jakarta Pusat untuk mengeluarkan jari telunjuk korban. Nah, penggunaan kata minta pada kalimat ini kurang tepat karena tidak terdapat prefisme yang menyertai kata minta dalam maksud kalimat tersebut. Yang seharusnya minta jika kurang tepat dalam kalimat ini karena belum cukup menegaskan maksud dan tujuan kalimat ini, sehingga jika ditambah prefisme berubah menjadi meminta bantuan damkar. Kemudian judul berita himbauan untuk warga boleh bukber tapi dilarang ngobrol dengan penggalan kalimat jika buka bersama sebaiknya jaga jarak yang cukup dan tidak usah bicara pada saat makan. Nah, dalam penggunaan kata bicara pada kalimat ini kurang tepat. Pada penggunaan kalimat ini kurang tepat karena tidak terdapat prefiks ber yang perlu ditambahkan dalam kata bicara pada penggunaannya agar lebih menegaskan maksud daripada kalimat ini. Kata bicara termasuk kata benda yang dalam KBBI memiliki arti akal, pikiran, atau ucapan. Sedangkan berbicara sendiri merupakan kata kerja intransitif yang memiliki arti berbicara dengan lebih satu orang. Nah, bicara ini lebih menegaskan ke arti akal atau pikiran, sedangkan berbicara yaitu interaksi antara dua orang dalam berbicara, dua orang atau lebih. Kemudian judul berita, tak terima ditegur saat karaoke di waktu subuh, pria dikendari bunuh teman. Dengan penggalan kalimat, usai membunuh korban HKL 39 tahun, pelaku berinisial LS 33 tahun kabur dan sembunyi di rumah. Nah, kata sembunyi pada kalimat ini kurang tepat karena tidak terdapat prefiks ber yang perlu ditambahkan dalam kata sembunyi pada kalimat ini. Jika prefiks ber ditambahkan, maka kata ini berubah menjadi bersembunyi. Yang mana dalam KBBI kata bersembunyi memiliki arti berlindung atau melindungi diri supaya tidak terlihat. Nah, sesuai dengan maksud dari penggalan kalimat ini yaitu menunjukkan seseorang yang bersembunyi dari tindak kejahatannya. Kemudian data yang kelima yaitu dengan judul Cina deteksi kasus flu burung H3N8 dengan penggalan kalimat Cina laporkan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang tinggal di Provinsi Henan dinyatakan positif mengidap H3N8 usai dirawat di rumah sakit awal April lalu. Nah, pada penggalan kalimat ini kata kan kurang tepat jika digunakan pada kalimat ini. Lebih tepat jika terdapat prefixme yang ditambahkan pada kata laporan. Jika kata laporan diberi tambahan prefixme, maka akan berubah menjadi melaporkan, yang memiliki arti memberitahukan. Nah, sesuai dengan maksud dan tujuan pada kalimat ini, yaitu
bahwa Cina memberitahukan atau melaporkan terkait adanya virus baru yang menjangkit seorang anak, yaitu flu burung H3N8. Kemudian selanjutnya pada tabel ketiga yaitu terdapat kesalahan penulisan yang tidak sesuai dalam bahasa Indonesia. Data yang pertama yaitu dengan judul viral sejumlah orang sholat tarawih di atas pagar musola. Dengan penggalan kalimat viral sejumlah orang sholat tarawih di atas pagar musola gegara tak dapat tempat. Nah, gegara ini dalam penggunaan bahasa Indonesia yang untuk digunakan pada teks berita kurang tepat, tidak tepat karena kata gegara merupakan ragam cakap serta tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya judul berita kondisi gorden lama di rumah dinas DPR yang akan diganti. Nah, Sekjen DPR sebut kondisi gorden di rumah dinas sudah 13 tahun tak diganti. Nah, dalam penggunaan kata tak pada kalimat ini kurang tepat, karena kata tak merupakan kata tidak baku, serta tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik benar, sehingga tidak tepat jika digunakan pada teks berita. Kemudian, data yang ketiga, yang terakhir yaitu judul berita, Panglima TNI hapus renang akademik dari seleksi prajurit baru. Dengan penggalan kalimat, Panglima TNI hapus renang akademik dari seleksi prajurit baru. Nah, dalam kalimat ini terdapat kesalahan yang sangat dapat dilihat secara tidak sadar, yaitu penulisan prajurit yang seharusnya menjadi prajurit, yaitu Angkatan Darat dan Udara. Oke, oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.